Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna sahlan idha syi'at. Allahumma faqihna fi dinik. وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. طيب نواصل في قراءة وشرح كتاب التوحيد للشيخ أبو علي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المتوفى سنة 600 بعد 1000 من الهجرة النبوية. قال رحمه الله masih dalam bab ma jaa fi tatayyur. Taib, afwan. Enam. Kita lanjut. Kata Syekh rahimahullahu taala, walahuma an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa wa la thiyarah wa yu'jibunil fa'al. Qala wa al fa'al? Qala al kalimatu thayyibah. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada penularan dan tidak ada pula tiarah. Sudah berlalu makna tidak ada penularan. Wala tiarah, dan tidak ada tiarah. Ini juga sudah kita jelaskan pembahasan mengenai at-tiarah. Saya harap di merojah kembali materi terlalu, karena kalau kita bahas ulang tiarah nanti panjang lagi jadinya. Ya, tidak ada tiarah. Wa yu'jibunil fa'al. Namun yang membuat saya namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun saya menyukai yang namanya al-fa'al. Qalu wa mal fa'al? Mereka bertanya, apa itu al-fa'lu ya Rasulullah? Qala al-kalimatu thayyibah. Al-fa'al adalah al-kalimatu thayyibah. Baik, sisi pendalilan hadis ini terhadap judul bab adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tiyarah. Tidak ada yang namanya tiyarah. Tidak ada yang namanya tiyarah. Nah, ini nafiyul jins, menafikan semua bentuk yang namanya apa? Yang namanya tiyarah. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan atau mengatakan, namun saya menyukai al-fa'al. Al-fa'al ini ada sedikit kemiripan, ya. Mungkin bagi sebagian orang secara sekilas memiliki kemiripan dengan tiyarah, namun berbeda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya menyukai al-fa'al.
Maka mereka pun bertanya, apa itu al-fa'lu wahai Rasulullah? Qala al-kalimatu thayyibah. Al-fa'lu adalah mendengarkan ucapan-ucapan yang baik. Mendengarkan ucapan-ucapan yang baik. Baik. Al-fa'al ini adalah seorang, ya, ketika ingin misalnya melakukan suatu perbuatan. Ada seorang yang ingin melakukan suatu perbuatan. Kemudian dia sudah melakukan perbuatan tersebut, sudah eksekusi. Ya, dia sudah mengeksekusi amalan tersebut. Ya, kalau dia mau safar, misalnya sudah di mobil, barang-barang sudah siap semua di mobil, tinggal berangkat. Kalau dia ingin mengerjakan sesuatu, dia sudah melakukannya, sudah ada. Ya, bukan baru rencana, dia sudah melakukannya. Kemudian ketika dia melakukan hal tersebut, ya, ketika dia melakukan hal tersebut, dia apa? Mendengarkan ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang baik. Maka ucapan yang baik tersebut menambah apa namanya? Menambah optimis dia untuk melakukan perbuatan tersebut. Ya, menambah sikap optimisnya untuk melakukan perbuatan tersebut. Yani dia dari awal memang dia sudah berniat untuk melakukan perbuatan tersebut, memang sudah bertekad untuk melakukan perbuatan tersebut. Ya, bahkan mungkin dia sudah apa namanya? Melakukannya, sudah mengeksekusi perbuatan tersebut. Dan ketika apa namanya, dia mendengarkan ucapan-ucapan baik tersebut, ya, dia apa mendengarkan ucapan baik tersebut, menambah optimis dia, ya, menambah sikap optimisnya bahwa ini insya Allah khair, ini adalah kebaikan yang saya lakukan, ini adalah kebaikan yang saya lakukan. Misalnya ada seorang mau berdagang, ya, dia baru mau memulai usaha dagangnya, ya. Ketika misalnya dia buka toko pertama kali atau yang semacamnya, kemudian dia mendengarkan ada orang di samping rumahnya. Ini kalau orang Arab, ya, orang Arab. Ini nanti kita bisa kiaskan ke bahasa Indonesia. Kita bisa kiaskan ke bahasa Indonesia. Dia mendengar orang mengatakan, ya Robah. Ada misalnya orang tetangganya atau di mana dia dengar ada orang yang namanya Robah dipanggil, ya Robah. Robah kan dari kata ribah yang artinya keuntungan. Maka mendengarkan kata itu, ya Robah, ini pas saya buka toko saya dengar kata-kata Robah, keuntungan seperti ini. Oke, maka menambah optimis dia bahwa apa namanya? Insya Allah saya berharap kepada Allah Taala semakin kuat optimis apa semakin besar tekad saya untuk apa namanya melakukan usaha perdagangan ini, ya, melakukan usaha perdagangan ini, ya. Atau misalnya dia mau apa namanya ujian misalnya, kemudian dia belajar dengan baik, kemudian ketika sudah mulai ujian, ya, dia mendengarkan kata ya najah misalnya, ya, wahai najah, ada orang namanya najah dipanggil, najah kan artinya lulus, ya, lulus, nah berhasil, maka dia pun optimis, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berharap kepada Allah Taala. Jadi ini yang namanya al-faal, ya. Dan Nabi SAW pernah melakukannya ketika dalam perjanjian Hudaybiyah, beberapa wakil dari kaum musyrikin itu mentok perjanjian, tidak ketemu, ya, kaum musyrikin pengennya begini, kaum muslimin pengennya begitu, tidak ketemu. Beberapa apa namanya kali utusan kaum musyrikin tidak ada yang ketemu dengan keinginannya kaum muslimin. Kemudian datanglah seorang yang bernama Suhail bin Amr. Suhail bin Amr dari kaum musyrikin ini menjadi wakil kaum musyrikin. Ketika melihat Suhail bin Amr, ya, ketika Nabi SAW mengetahui bahwa yang datang yang menjadi wakil kaum musyrikin namanya Suhail bin Amr, maka beliau oleh SAW bersabda, sahula lakum amrukum. Ya, ini namanya Suhail. Suhail kan artinya dari kata sahal yang berarti mudah. Maka beliau pun bertafaul. Karena yang datang ini namanya Suhail, beliau pun tafaul, optimis dan berharap kepada Allah, kata beliau, sahula alaikum amrukum. Ini urusan kita ini akan jadi mudah ini. Dan terbukti ketika Suhail yang menjadi wakil dari kaum musyrikin ketemu, ya, terjadilah perjanjian Al-Hudaybiyah itu. Nah, ini namanya at-tafaul. Nah, dari sini kita bisa melihat perbedaan yang jelas antara at-tafaul dengan at-tatayyur. Perbedaan yang pertama, ya, beberapa perbedaan antara at-tatayyur dengan at-tafaul. Perbedaan yang pertama, kalau tatayyur itu dia memunculkan keinginan yang tadinya tidak mau menjadi mau, yang tadinya mau menjadi tidak mau. Jadi tatayyur itu dia memunculkan keinginan. Asalnya belum ada, tapi gara-gara lihat ini, tatayyur ini menjadi ada. Atau asalnya ada, tapi gara-gara lihat tatayyur ini menjadi tidak ada. Itu tatayyur. Kalau tafaul perbedaannya, dia tidak memunculkan sesuatu yang tidak ada, yakni tekadnya dia sudah ada, namun tafaul ini hanya menguatkan. Dia tidak merubah sama sekali pendiriannya, tapi hanya menguatkan tekad yang sudah ada sebelumnya. Jelas ya? Ini perbedaan antara tatayur dengan tafaul. Kalau tafaul itu munshi, namanya munshi itu memunculkan sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Sementara at-tafaul itu mukwi, dia menguatkan apa yang sudah ada.
Ya, jadi dia sudah melakukan sesuatu menambah sikap optimisnya. Nah, tatayyur dilarang, at-tafaul dibolehkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yu'jibunil fa'al. Saya suka yang al-fa'al. Ini perbedaan yang pertama. Ya, ini dari sisi apa? Apa dampaknya? Tatayyur itu dampaknya memunculkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, atau sebaliknya. Ya, ada menjadi tidak ada. Pengen jadi tidak pengen jadi pengen. Itu tatayyur. Kalau kalau tafaul sudah akan melakukan, sudah bulat tekadnya, datang tafaul hanya mempertegas lagi dan memperkuat tekad yang sudah ada. Memperkuat tekad yang sudah ada. Taib. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, bahwa tatayyur itu bisa pada perkara-perkara yang baik dan bisa pada perkara-perkara yang buruk. Bisa pada perkara-perkara yang baik dan bisa pada perkara-perkara yang buruk. Maksudnya dia mendengar ini, oh pertanda baik. Dia mendengar ini pertanda buruk misalnya. Itu tatayur. Kalau tafaul itu sikap semuanya dalam perkara-perkara yang baik. Karena tafaul ini menambah sikap optimis seseorang. Jadi tidak ada yang pesimis. Tidak ada kaitannya dengan perkara-perkara yang jelek. Itu tafaul. Jelas ya? Tafaul itu berkenaan dengan perkara-perkara yang baik. Nah, perbedaan yang ketiga, kalau tatayur itu dia menghubungkan antara apa yang dia lakukan dengan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang diketahui, tanggal, bulan, hari baik, hari itu dan seterusnya. Dia hubung-hubungkan. Jadi dia menetapkan hubungan antara perbuatan yang akan dilakukan dengan sesuatu yang dia lihat itu. Sementara tafaul dia tidak menghubungkan, dia tidak menghubungkan sama sekali. Dia sudah siap melakukan sesuatu, kemudian datang ini tafaul, dia mendengar sesuatu kalimat-kalimat yang baik, ya. Tafaul kalimat-kalimat yang baik sehingga apa? Menambah optimismenya. Jadi dia tidak mengatakan saya melakukan ini gara-gara saya mendengar ini, enggak. Dia tidak hubungkan itu. Dia hanya menambah optimis dia, menambah tekad dia. Tapi dia tidak menghubungkan antara perbuatannya dengan ucapan yang baik tersebut. Jelas ya? Jadi ini tiga perbedaan yang harus difahami. Perbedaan antara tafaul dengan tatayur. Tatayur diharamkan, tafaul dibolehkan. Ya, tafaul jadi perbedaan yang pertama dari sisi apa namanya akibatnya. Tatayur itu merubah tekad. Kalau apa namanya tafaul mempertegas tekad, menguatkan tekad yang sudah ada. Yang kedua, tatayur bisa pada perkara yang baik dan bisa pada perkara yang buruk. Kalau tafaul, kata Nabi SAW, al-kalimatut thayyibah, ucapan-ucapan yang baik saja. Yang ketiga, tatayur, dia menghubungkan perbuatannya dengan itu, sementara tafaul tidak menghubungkan. Jelas ya? Ini perbedaan antara tatayur dengan at-tafaul. Baik, qala hadis berikutnya wali Abi Dawud bi sanadin sahihin an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu annahu qala dzukiratit tiyaratu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ahsanuhal fa'al wa la taruddu muslima fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyaqul Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadfa'u as-sayyi'ati illa ant wa la haula wa la quwwata illa bik. Nah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam atau kata Syekh rahimahullah dalam riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih dari Uqbah bin Amir, dia berkata disebutkan tiarah di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lantas beliau berkata ahsanuhal faal, yang paling baiknya adalah al faal. Nah, di sini harus apa namanya jangan sampai salah paham. Di hadis sebelumnya beliau sudah mengatakan tidak ada tiarah. Kemudian dikatakan wa yu'jibunil faal, membuat yang saya sukai adalah al-fa'al. Ini tegas menunjukkan bahwa tiaroh itu bukan fa'al. Fa'al itu bukan bagian dari tiaroh. Bukan bagian dari tiaroh. Beda. Maka di sini jangan difahami ketika Nabi SAW bersabda, ketika diceritakan, disebutkan tentang tiaroh di sisi beliau, beliau mengatakan ahsanuha, yang paling baiknya adalah al-fa'al. Jangan dipahami tiaroh yang paling baik adalah al-fa'al. Jelas ya? Bukan bermakna itu. Karena al-fa'al berbeda dengan tiaroh. Itu tidak berhubungan. Memang ada kemiripan. Memang ada sedikit kemiripan, tapi ini dua perkara yang berbeda. Maka makna ahsanuhal fa'al di sini bukan bermakna yang tiaroh yang paling baik adalah al-fa'al. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Jelas ya? Namun di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam seakan-akan menjadikan al-fa'al bagian dari tiaroh karena adanya sedikit kemiripan tersebut. Wa illa hakikatnya dua perkara ini berbeda. Ya, hakikatnya dua perkara ini berbeda. Jelas ya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanuhal fa'al. Nah,
Nah, baik. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala ada kemiripan, sedikit kemiripan antara tiarah dengan at-tafaul ini, al-faal, dalam hal bahwa itu mempengaruhi, yani baik tiarah maupun faal itu kan memberikan pengaruh. Bedanya kalau tiarah kan pengaruhnya adalah memunculkan yang sebelumnya tidak ada. Tapi kalau al-faal pengaruhnya adalah memperkuat yang sudah ada. Jadi tatkala tiarah dengan tafaul itu ada kemiripan dalam hal memberikan pengaruh kepada perbuatan yang akan dilakukan, memberikan pengaruh pada perbuatan yang dilakukan. Cuman jenis pengaruhnya kan berbeda. Cuman intinya sama-sama memberikan pengaruh. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa namanya terkesan menyamakannya, ya, terkesan apa? Menyamakannya, ya. Yani karena adanya kemiripan di antara keduanya. Namun bukan berarti sama dari seluruh sisi. Jelas sampai sini ya? Taib. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wala taruddu muslima, dan hendaknya tiarah jangan mencegah seorang muslim yang tadinya mau menjadi tidak mau. Tidak boleh. Ya. Kapan dia menolak atau mencegah seorang muslim melakukan sesuatu, maka dia telah terjatuh dalam perkara yang dilarang. 6. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyaqul Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadfa'u sayyi'ati illa ant wa la haula wa la quwwata illa bik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang di antara kalian melihat sesuatu yang dia tidak sukai, ini tiarah. Ini bukan cuma melihat, kamu mendengar sesuatu yang kata orang itu pertanda buruk, kamu lihat sesuatu yang kata orang itu pertanda buruk, kamu ketahui sesuatu yang kata orang itu hari tidak baik, tanggal tidak baik, angka jelek, angka ini, kamu mengetahui, melihat, mendengar sesuatu, ya, maka jangan hal itu mencegah niat kamu. Apa yang akan kamu lakukan, tetap lakukan. Jangan rubah gara-gara itu. Ya. Jelas sampai sini? Namun hendaknya dia mengucapkan. Yani maksudnya seakan-akan kalau misalnya kan ada bentuk-bentuk pamali tertentu itu yang mungkin sangat kuat sekali pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat. Sampai orang-orang mungkin yang sudah berpuluh-puluh tahun meyakininya, ketika dia taubat sekalipun meninggalkan itu, kadang ketika dia melanggar masih kadang ada muncul sedikit perasaan apa namanya, dia tetap melanjutkan, tapi mungkin karena kebiasaan berpuluh tahun misalnya, jadinya ada sedikit was-was, ataupun misalnya dia jadi tidak enak, ya, maka untuk menghilangkan semua itu, falyaqul, dia baca doa ini untuk mempertegas keyakinannya bahwa itu tidak mempengaruhi apa-apa. Dia baca, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant, ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, wala yadfa'us sayyiati illa ant, tidak ada yang menolak sayyi'ah, keburukan kecuali Engkau, wala haula wala quwata illa bik, dan tidak ada daya, demikian pula tidak ada upaya kecuali dengan bantuanmu ya Allah. Nah, ini ya. Dan ada penafsiran tersendiri tentang la haula wala quwata illa billah. Ini insyaallah apa namanya? Dijelaskan di tempat yang lain. Ala kulli hal, ini zikir yang dibaca oleh seorang ketika ya muncul sesuatu. Nih, kadang kan seperti itu. Ya, kadang ada pamali-pamali tertentu yang kuat sekali taksirnya dalam hati seseorang. Nah, kalau dia sudah taubat dan tahu itu keliru, itu salah, kemudian dia melanggar misalnya, dan tiba-tiba muncul sesuatu, maka cepat-cepat dihilangkan dengan doa ini. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant, wa la yadfa'u sayyiati illa ant, wa la hawla wa la quwata illa bik. Baik. Kata beliau, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, wa ma minna illa walakinna Allah yudhibuhu bit tawakkul. Kata Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu, yakni dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiara itu syirik, tiara itu syirik. Dan jenis syirik dari tiara adalah syirkun asgor. Ya. Jenis kesyirikan dari tiara adalah syirik asgor. Kenapa syirik asgor? Karena dia menjadikan tiara itu sebagai sebab. Padahal itu bukan sebab syar'i dan bukan pula sebab kauni. Dan sudah berlalu kaidahnya ya. Itu adalah syirik asgor. 6. Itu sepanjang dia masih meyakini Allah nih yang berbuat semua ini, tapi gara-gara itu tuh. Nah, jadi dia menjadikan itu sebagai sebab. Itu syirik asgor. Tapi kalau dia meyakini gara-gara saya melanggar ini yang bikin kena saya bahaya, nah ini syirik akbar sudah. Kenapa? Sudah tidak ada Allah. Syirik asgor itu kalau dia meyakini Allah nih yang seperti ini, Allah yang menakdirkan ini, Allah yang membuat saya begini, tapi gara-gara saya dengar itu, gara-gara saya lihat itu syirik asgor. Tapi kalau dihilangkan Allah, langsung meyakini suara inilah yang membuat saya celaka, hewan inilah yang membuat saya celaka, inilah yang ini. Nah, ini sudah syirik akbar sudah. Jelas ya?
Ya. Namun hukum asal tiaro adalah kesyirikan. Biasanya orang hanya menjadikannya sebagai sebab. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada orang yang sudah sangat tergantung dengan itu, kemudian meyakini itu sebagai pengatur alam semesta, yang mengatur, membuat dia celaka dan semacamnya, bukan Allah Ta'ala. Itu syirik akbar. Kemudian kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wa ma minna illa, tidak ada seorang pun di antara kita kecuali, yakni kecuali merasakan hal-hal seperti itu kadang. Yakni seperti kita katakan, tatayur ini mendarah daging di bangsa Arab, di kaum musyrikin ketika itu. Berpuluh-puluh tahun, bergenerasi dari generasi, meyakini suara burung hantu, meyakini ini, meyakini itu. Sehingga terkadang masih ada orang-orang yang lemah imannya, yang minim tawakalnya, ketika dia melanggar itu pamali, tetap dia tidak pedulikan, tapi maksudnya tetap dia lanjutkan perbuatannya, tetap dia lakukan tanpa menoleh kepada itu, tapi ketika dia melakukannya, dia masih dalam keadaan, wah, ya, gitu ya. Kadang ada perasaan tidak tenang dalam melakukannya. Maka kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Walakinallaha yudhibuhu bitawakkul." Namun Allah Ta'ala akan menghilangkan semua itu ketidakenakan dalam dadanya, kegelisahan dalam hatinya kalau dia bertawakal kepada Allah Ta'ala. Maka ini solusi yang kedua menghadapi tatayyur, yaitu mempertegas dan memperkuat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akan datang nanti pembahasan khusus tentang at-tawakkal. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu wa ja'ala akhirahu min qali bin Mas'ud. Kalimat yang terakhir yakni wa ma minna illa, ini merupakan ucapan Ibnu Mas'ud. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Baik, wali Ahmad min hadis Ibnu Amr, yakni Abdullah bin Amr bin As, riwayat Imam Ahmad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marraddathu tiyaratu an hajatihi faqad asyrak. Siapa yang mau mengerjakan sesuatu, namun tiba-tiba roddathu, dia tidak jadi mengerjakannya gara-gara tiarah, ya, siapa yang tiarah mencegah dia dari hajatnya, faqad asyrak, maka dia telah berbuat syirik. Qalu famal kafaratu dzalik? Mereka bertanya, apa kafaratnya wahai Rasulullah? Qala an taqula Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Ya, Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Ya. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu. Demikian pula tidak ada toir, yakni tidak ada keburukan. Ya, kecuali juga keburukan darimu, yakni dari takdirmu. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada ilah selainmu. Jadi mau baik, buruk, apa yang saya lakukan nanti, apa yang akan terjadi berikutnya, ya, mau baik, mau buruk, itu tidak ada hubungannya dengan apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, apa yang saya ketahui. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka ini cara perkara yang ketiga ya. Atau ini apa, ini zikir yang kedua yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ini sifatnya kafarat. Kafarat dosa, yakni kamu sudah melakukan kesyirikan kalau kamu tidak jadi mengerjakan gara-gara apa yang kamu dengarkan, apa yang kamu lihat, apa yang kamu ketahui, kamu tidak jadi kerjakan, maka kamu sudah terjatuh dalam tiarah, dan itu kesyirikan. Apa kafarahnya? Ya, dia beristighfar, bertaubat kepada Allah, memperkuat tawakalnya kepada Allah, memperkuat imannya kepada takdir, dan mengucapkan zikir ini. Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Walahu min haditsil Fadl ibn al-Abbas radhiyallahu anhu annahu qala taib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamat tiyaratu ma amdaka aw raddak. Ini yang namanya tiyara itu adalah apa yang membuat kamu amdo, melanjutkan perbuatan yang tadinya kamu tidak mau kerjakan, aw raddak, atau menghentikan kamu setelah sebelumnya kamu melakukan. Ini perbedaan antara tiyara dengan tafaul. Ya, tafaul itu tadi ya, hanya memperkuat apa yang sudah ada. Adapun tiyara memang murni merubah. Tadinya tidak mau, dia mendengar ini, oh baik ini, akhirnya mau lakukan. Atau tadinya dia sudah kerjakan, mendengar ini, oh tanda buruk ini, dia hentikan. Itu tiyara. Ya. Kapan seorang muslim atau kapan seseorang ya apa namanya berubah sikapnya gara-gara sesuatu yang didengar, yang diketahui, yang dia lihat, maka dia telah terjatuh dalam tiarah. Dan bagi dia bertobat kepada Allah, beristighfar, dan mengucapkan apa yang disyariatkan atau diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah fihi masail. Al-ula at-tanbihu ala qawlihi ala innama ta'iruhum 'indallah ma qawlihi ta'irukum ma'akum. Masalah yang pertama adalah tambih, perhatikan dua ayat ini.
kelihatannya, zahirnya kelihatannya bertentangan, padahal tidak. Sudah kita jelaskan ya. Ala innama ta'iruhum indallah dan ta'irukum ma'akum. Yakni ayat yang pertama ta'iruhum indallah, yakni apa? Hal-hal yang buruk yang menimpa kalian itu bukan gara-gara apa yang kalian lihat, bukan karena tiara, tapi murni karena sudah takdir dari Allah Ta'ala. Itu makna ta'iruhum indallah. Adapun ta'irukum ma'akum, yakni apa? Kalian tidak akan bisa terlepas dari apa? Dari takdir kalian. Ya, takdir kalian ya yang buruk itu menyertai kalian. Yani ketika itu terjadi, keburukan bukan gara-gara apa yang kamu dengarkan, apa yang kamu lihat, tapi memang ta'irukum ma'akum. Yani apa yang sudah ditakdirkan menimpa kalian itu akan senantiasa mengikuti kalian. Tidak akan mungkin kalian meleset dari takdir tersebut. Jadi tidak ada perbedaan antara ta'iruhum indallah dengan ta'irukum ma'akum. Ya, ini sudah dijelaskan sebelumnya. As-saniyah naf'ul adwa, menafikan adanya penularan. Ini juga sudah kita jelaskan. As-salisah nafyut tiarah, menafikan yang namanya tiarah. Dan inilah syahid dari bab ini. Ar-rabi'ah nafyul hammah, menafikan apa? Burung hantu. Yani apa? Mengaitkan suatu kejadian yang buruk dengan burung hantu, dan itu bagian dari tiarah. Bagian dari tiarah. Al-khamisah nafyus safar, menafikan keyakinan kaum musyrikin bahwa safar adalah bulan sial. 6. As-sadisah annal fa'la laisa min dzalika bal mustahab. Ya, masalah yang keenam bahwa al-fa'al itu bukan bagian dari tatayyur, bahkan at-tafa'ul itu mustahab. As-sabi'ah tafsirul fa'al. Penafsiran apa itu al-fa'al? Yaitu al-kalimatut thayyibah, sesuatu yang membuat seorang bertambah optimis. Berbeda dengan tiarah yang kebanyakannya membuat orang pesimis. Ya, kebanyakannya membuat orang pesimis, bahkan menghentikan langkahnya. As-saminah annal waqi'a fil qalbi min dzalika ma'a karahatihi la yadurru bal yudhibuhu at-tawakkul. Ini poin penting kata beliau yang beliau sebutkan di sini. Masalah yang ke-8 bahwa perasaan was-was al-waqi yang ada dalam hati seseorang ketika melanggar tiarah, ya, ya, padahal dia benci. Saya tahu ini keyakinan salah, tapi kenapa ini tidak menentu hati saya? Kenapa saya tidak tenang ini? Ya, tapi dia tahu ini keyakinan salah. Ya, maka kata beliau la yadur, la yadur. Hal tersebut tidak membahayakan dirinya. Dia baca doa tadi. Dia baca doa tadi, kemudian apa? Allah Ta'ala akan menghilangkannya dengan tawakal. At-tasiyah dzikru ma yaquluhu man wajadahu. Zikir yang dibaca orang yang merasakan itu dalam hatinya, muncul was-was, kekhawatiran dalam hatinya. Diajar zikir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-asyirah at-tasrihu bi anna tiyarata syirkun. Penegasan bahwa tiara itu syirik, asgar atau akbar, tergantung keyakinannya. Al-hadiyata asyarah tafsiru tiarah al-madhmumah. Penjelasan tiarah yang madhmumah, tiarah yang tercela, yaitu apa? Di sini al-madhmumah ini sifatun kasyifah namanya. Bukan sifatun mufassirah, bukan sifat yang apa namanya? Mumayyizah, tapi sifatun kasyifah. Yani semua tiara itu madhmumah. Semua tiara itu tercela. Jangan sampai dikatakan tafsir tiara yang tercela, oh berarti ada tiara yang tidak tercela. Enggak. Al-madhmumah di sini namanya sifatun kasyifah. Sifat untuk mengungkap hakikatnya, bukan sifat untuk membedakan bahwa ada tiara yang madhmumah, ada yang tidak. Jelas ya? Taib. Tafsirannya adalah dari hadisnya Al-Fadl Ibnu Abbas tadi. Penafsirannya ma amdoka aw raddak. Tiara itu sesuatu yang membuat kamu melakukan apa yang tadinya kamu tidak mau lakukan, atau yang membuat kamu meninggalkan sesuatu yang tadinya kamu sudah lakukan. Baik, wallahu taala alam bisawab. Walillahil hamd. Ini selesai bab yang ke-28. 6. Wal ilmu indallah, nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi